صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma ya Habibal Muhammad, Allahumma ya Habibal Muhammad, Allahumma ya Habibal Muhammad. Sebagaimana tradisi di Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Kasultanan Ngayogyakarta, dengan adanya pemandian pusaka-pusaka keraton yang mungkin juga tidak banyak orang ketahui lebih detail. Dari sini kita mau bincang-bincang tentang itu dengan seorang sahabat kita, ekspertis muda yang memiliki ketertarikan dalam hal peradaban dan kebudayaan Indonesia. Apakah ritual jamas itu satu hal yang dalam pandangan Islam dan pandangan pribadi seorang Gus Subab hal yang baik, atau terdengar di luar ada pro kontra, bahkan ini katanya bertentangan dengan Islam? Nah, itu menarik nih buat kita bincang-bincangkan. Ya, terima kasih. Jadi dalam adat istiadat kita orang Jawa, terutama di lingkaran keraton, itu memang suatu kewajiban, keharusan merawat, menjaga warisan-warisan luhur dari para kasepuhan. Betul. Dari para dulu nenek moyang kita, para wali-wali jelas beliau. Termasuk yang kita harus kita jaga ya senjata-senjata, pusaka-pusaka. Ya. Pusaka-pusaka tersebut itu bukan berarti tanpa makna, karena pusaka tersebut dibikin oleh seorang wali, pahlawan, pejuang bangsa, pejuang negara Nusantara, satria-satria untuk melawan penjajah. Ya. Dan pasti banyak sekali historis, perjuangan, kisah terkait senjata tersebut. Ya. Nah, senjata yang luar biasa tersebut yang sudah membersamai kasepuhan kita, nenek moyang kita dalam memperjuangkan negara, bangsa, dan terutama tentu Islam sendiri. Karena penjajah itu non-muslim. Non-muslim yang memerangi muslim. Sudah kewajiban kita menjaga, merawat warisan tersebut. Kenapa wajib? Kalau dalam Islam alasan hifdzul mal. Jadi hifdzul mal itu minal wajibat, menjaga harta benda, apalagi itu warisan nenek moyang kita, itu termasuk barang yang wajib. Ya. Maka ini adalah peran serta daripada benda-benda pusaka ini menjaga apa-apa yang menjadi nilai-nilai Islam itu sendiri. Kira-kira begitu, Gus Subab? Jadi para wali, para pahlawan itu membikin senjata sebagai media. Media tepatnya. Sebagai media untuk melawan penjajah. Itu sudah luar biasa. Penjajah pakai meriam, kita pakai keris. Betul. Kita pakai tombak. Pakai tombak, bambu runcing. Tapi karena karomahnya wali kan luar biasa, bisa melawan meriam, melawan pelor peluru, cuma dengan keris, dengan tombak, dengan bambu runcing. Itu karena karomahnya para wali. Mengapa kita harus mengambil makna atau spirit ini dan kemudian kita menjadikan satu pijakan dalam kekinian kita, dalam pandangan anak muda?
mulai tergerus bahwa kita mulai bangga dengan budaya-budaya asing. Menarik Gitu. nih. Kita kehilangan karakteristik budaya Nusantara kita sendiri. Iya. Terlepas itu memang budaya yang berangkat dari kebiasaan ataupun ritual-ritual keagamaan, Iya. hingga sampai ke budaya-budaya yang berangkat dari kesenian dan kerajinan. Iya. Itu sudah mulai tergerus, Bang. Jadi apa korelasinya? Itu sudah bilang. Ini mulai menjadi apa ya kita bilang ya, titik balik buat generasi muda hari ini untuk kembali mengenal budayanya. Sekian banyak konten-konten kreator ya, kekinian itu sekarang udah mulai banyak kok, Bang Levi, yang konten kreator khusus kepada kultural bangsa Indonesia, Nusantara untuk diangkat kembali gitu. Nah, tidak terlepas Suro ini, terlepas Jamas ini gitu, kegiatan pembersihan pusaka, barang-barang pusaka ini, termasuk itu. Korelasinya apa? Ini mampu seperti perintah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menarik, mencerdaskan. Iya. Dalam kekiniannya ini bagian daripada mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu buat pandangan kami muda ya, perwakilan anak muda. Kenapa? Barang siapa yang mengenal leluhurnya, mengenal budayanya, maka dia mengenal bangsanya. Ya, kita nggak bilang agama apa deh. Ya kan, setuju. Buat teman-teman kami di Hindu, mereka mengenal budayanya, mereka mengenal bangsanya, hingga mengenal Tuhannya. Buat teman-teman kami di Katolik juga begitu, mengenal budayanya, bangsanya, leluhurnya, sehingga dia mengenal Tuhannya. Begitu juga dengan Muslim, Pak. Jadi momentum hari ini bukan hanya tentang Islam, bukan hanya tentang ke ritual-ritual Jawa atau kejawen orang bilang apa. Ternyata banyak kok daerah lain juga melaksanakannya walaupun mulai tergerus. Nah, momentum ini yang kami jadikan sebagai momentum bahwa yuk kita kembali kepada diri kita sendiri. Be yourself. Gitu. Mungkin bisa satu kata disimpulkan bahwa ini bagian daripada merawat identitas bangsa. Itu, Bang. Kenapa lebih teristimewa ketika itu dilakukan di bulan Suro? Jadi kenapa para kasepuhan itu ibaratnya menegaskan atau menekankan minimal untuk menjamas itu setahun sekali bulan Suro. Ya karena satu, bulan Suro itu awal tahun. Awal tahun, seperti awal dari segalanya, mulai dari segalanya. Dan juga peristiwa hijrah Nabi, dan juga banyaklah peristiwa dalam agama Islam, 10 Muharram, 10 Suro. Nah, jadi ya seperti Maulid, ya kalau bisa bahkan wajib kita setiap waktu ngadain Maulid. Setuju, sangat setuju. Maulid. Kenapa tanggal 12? Karena memang dibarengkan dengan momentum kelahiran baginda. Tapi andaikan kita mengacu pada kewajiban kita sebagai Muslim pada jasanya pada Rasulullah, setiap waktu kita wajib bermaulid. Jadi kita mengacu kepada jasanya para pahlawan. Pahlawan bukan cuma manusia, tapi keris-keris tombak juga pahlawan. Ya kita wajib setiap hari merawat. Menjamas. Betul. Itu wujud terima kasih kita sebagai generasi muda. Dan juga terima kasih yang nggak seberapa dibanding jasa-jasa yang mereka telah berikan. Pada bangsa dan negara, pada kita generasi. Bahkan Maulid setiap hari juga kita tetap tidak bisa dan belum mampu membalas jasa Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi kata menjamas tahun sekali itu nggak ada apa-apanya dibanding jasa-jasa keris tersebut yang telah membunuh beberapa penjajah. Karena saya sendiri sedang berhadapan dengan saudara saya Muhammad Gusni Putra, seorang Muslim, pemuda Muslim, ekspertis Muslim yang berasal dari Sumatera. Tepatnya dari negeri Melayu. Dari negeri Riau. Oke. Tentu kita memiliki sudut pandang yang berbeda tanpa harus menghukumi sesuatunya atau membangun sekat-sekat di antara kita. Seperti apa pandangan Putra ketika melihat ritual ini dari kacamata Islam? Nah, itu tadi Bang, Putra mencoba untuk masuk ke area-area yang sepengetahuan Putra saja. Area-area yang... Tapi maaf, ini bahasanya bukan untuk menjebak. Atau untuk apa? Makanya Putra jelaskan di awal biar teman-teman bisa memahami sudut pandang ini. Gitu. Putra tidak bisa mengupas secara dalil atau apa, tetapi esensinya kembali kepada Islam itu sendiri. Selamat. Islam itu sendiri yang rahmatan lil alamin.
Dan Islam sendiri juga mengenal budaya. Ya. Islam juga itu mengenal sikap peradaban, moral yang tinggi sekali. Bahkan Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti ada peradaban. Ternyata esensinya dapat. Pertama, dasar negara kita menyampaikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah ini nih, seorang Muslim, putra juga harus berdiri di garda terdepan, sama kayak teman-teman putra beragama lainnya. Ya. Oh ini ketuhanan tunduk terhadap dasar negara, Ya. bahwa Pancasila kami tunduk, bahwa ini sudah finish, kami ikut dalam Pancasila, Ya. ketuhanan yang Maha Esa. Kebetulan Syuro adalah mayoritas Muslim yang saat ini, dan ini Ya. bentuk kita bilang tuh adaptifnya Ya. kita yang di Muslim. Ya. Dan yang kedua adil dan beradab. Nah ini yang menarik, Pak. Adil dan beradab. Adil dan beradab. Nah, bentuk malam jamasan ini tuh pembersihan nanti yang akan dipandu oleh ahlinya ya, Ya. ekspertisnya itu bentuk sebuah keadilan antara kita yang hari ini hadir dan menghargai masa lalu dengan leluhur kita. Jadi bagaimana kita menghargai perjuangan-perjuangan luhur, sikap-sikap luhur, itu suatu keadilan bahwa kita nggak boleh lupa nih, nggak boleh melupakan gitu saja gitu. Ya. Ya minimal ada peradaban ini jadi buat kita generasi yang beradab, termasuk Muslim mesti beradab karena dia harus menyempurnakan akhlak. Muslim datang, Islam datang untuk menyempurnakan akhlak. Ada yang bilang itu kan jadul, itu kan bagian daripada itu orang dulu kuno. Hari ini kita sudah maju, orang sudah pakai TikTok, semua sudah digital, serba cepat, serba instan. Kenapa kita masih menjaga itu? Nah, apa hubungannya dengan kekinian kita sebagai yang masih hidup hari ini, yang dikatakan modern? Apa hubungannya dengan generasi muda? Bagaimana generasi muda Islam memaknai hal-hal seperti ini dan menjadi satu hal yang mereka masih terus menjaganya ke depan? Apa hubungannya dengan kekinian kita? Sebetulnya itu kalau orang yang ngaku modern, jadi adanya kuno sama modern itu kan perbandingannya lebih enak. Kalau zaman kuno jalan kaki, Ya. lebih modern naik sepeda, Ya, modern lagi sepeda motor, betul, modern lagi pakai mobil, betul. modern lagi pakai kereta api, Ya. lebih cepat lagi pakai pesawat. Pesawat. Itu sekarang paling modernnya. Ya, betul. Dan paling modern lagi Apollo. Ya. Itu paling modern lagi. Ya, Gus. Tapi dunia salaf itu lebih modern lagi, lebih keren lagi. Ya. Rasulullah SAW Sallallahu alaihi Isra wasallam. Mi'raj. Tidak ada yang tandingi Nggak ada dalam yang kemajuan tanding. teknologi apapun. Iya. Karomah banyak para wali. Karomah wali kalau pesawat dari sini Mekah 8 jam. Iya. Tapi karomah para wali 1 detik bisa nyampe Indonesia. Kalau Mekah. orang mau menganggap perbedaan antara kuno dan modern. Iya, kalau Ya. memperbandingkan. Ya. Justru adanya kuno salaf itu posnya modern. Postmodern. Pos modern. Ini luar biasa. Jadi lebih apa namanya? Jadi secara keilmuan, Islam tentu garda terdepan dalam mendorong kemajuan keilmuan kan. jelas. Dan ini adalah hasil-hasilnya. Iya. Sehingga boleh jadi sebetulnya kita dengan mengaca kepada apa yang lalu, itu sebetulnya kita telah menempatkan sebuah ukuran ini di masa depan. Karena ini sebetulnya postmodernisme. Iya. Seperti itu. Iya, jadi apa namanya keenakan kita hidup itu sudah dari zaman Rasulullah dicontohkan. Cuma kalau zaman Rasulullah pakai mukjizat, Iya. zaman sahabat pakai karomah, lah kita orang biasa pakai mesin-mesin Betul. gitu. Setuju, Itu nyontoh, berani Sebetulnya nyontoh. nyontoh tentang kemutahiran mereka. Setuju. Namun yang menarik adalah Syuro itu tidak ada sebelum masa Islam. Syuro tidak ada di Iya. sebelum masa Islam. Yang menetapkan bulan Syuro dan melaksanakan itu seorang Sultan Panembahan Senopati yang bergelar Khalifatullah Saidin Panatagama. Dia seorang khalifahnya Allah yang tugasnya menata agama. Dia paham betul bahwa Syuro menjadi bulan pertama di dalam Kesultanan Jawa di Islam. Dan Syuro memiliki kedudukan mulia secara multidimensi. Baik itu difahami dari sisi Ahlus Sunnah maupun dari sisi mazhab yang lain. Yes. Ini memperkaya bagaimana seorang sultan kemudian nanti diperkuat oleh Sultan Agung itu memberikan warna Islam Indonesia yang menjadi semakin kaya. Dan tidak dilakukan oleh masa sebelum Islam. Belum Islam. Tidak dilakukan oleh non-muslim hari ini. Iya.
semua dilakukan oleh kalangan Islam. Yang mereka yakini bahwa Syuro atau Muharram yang dilakukan di kalangan di Timur Tengah sana, kami juga melakukan, tapi tentu dengan warna dan tradisi kami. Ini tadi bagian daripada merawat identitas bangsa. Ya, kalau bicara tentang agama, religi, teologi, bahkan ketuhanan, berarti memang butuh kebudayaan sebagai fondasi, sehingga bisa mengenal jadi kebangsaan. Jadi kita mengenal bangsa kita, baru kita bicara ketuhanan. Jadi 3 pilar ini yang mau sebutnya akan menjadi pilar yang kokoh untuk generasi hari ini, bahkan masih generasi masa depan untuk diingatkan kebudayaan, kebangsaan, dan ketuhanan. Dan ya bentuk terima kasih mungkin ya, kita bilang sebagai generasi Muslim khususnya dan umumnya generasi muda Indonesia, bahkan adalah generasi dunia hari ini. Kita berterima kasih banyak kepada semua leluhur-leluhur kita, nenek moyang mungkin kan dulu Islam masuk ke Indonesia bahkan menjadi populasi terbesar di dunia, ya kan Bang? Padahal notabene kerajaan semua, berarti kan raja-raja kita ini yang menyebarkan kebaikan-kebaikan. Terima kasih banyak, mungkin dengan tulus hati yang kami bilang tulus hati yang luhur malah. Terima kasih untuk semua yang masih menjaga peradaban dan kebudayaan ini. Ya intinya bukan tentang bagaimana beribadah. Itu sangat personal sekali, tapi bagaimana kita mampu menjaga kekuatan kebudayaan dan bangsa ini, yang generasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, itu perintah konstitusi, yang kita bilang, dan itu perintah juga dari Al-Quran. Jadi kita bilang terima kasih banyak untuk yang tetap bertahan dengan budaya ini, bahwa di teman-teman yang lain di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan dimanapun, apapun tradisinya, baik itu syura maupun tidak, tetaplah menjadi Indonesia. Jadi harapan saya kepada sahabat-sahabat yayasan, jangan pernah melupakan apalagi meninggalkan sesuatu yang telah berjasa bagi diri kita, bagi agama kita, bagi bangsa dan negara. Ya, karena pada akhirnya ketika kita menjaga dan mencintai budaya kita, kita telah dengan sadar atau tidak sadar telah merawat kebangsaan kita. Semua itu akan menuju kepada satu titik, ketuhanan yang mana kita semua yakini sama-sama. Walaupun kita boleh berbeda cara, boleh berbeda dalam banyak hal, tapi yakinlah bahwa kita semua sedang menuju Tuhan yang sama. Gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Insya Allah apa yang kita bincangkan kali ini sebetulnya masukan juga buat kita masing-masing. Apa yang Putra sampaikan, Abang sangat terima dan jadi ilmu baru buat Abang. Begitu juga dengan Abang. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bro Sobab, insya Allah sehat panjang umur. Kita selalu berjumpa dalam doa dan selalu dalam cinta kepada Rasul. Amin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Tamadu. Ruang Tamadu. Mm-hmm.